membaca doa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Al-Fatihah, agar ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah doa sebelum belajar. Yang pertama kita baca surat Al-Fatihah agar apa yang kita peroleh pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Ala dunia wa la kulli nikmatis shalihah. Al-Fatihah. Baik, untuk doa selanjutnya adalah doa sebelum belajar. Dan kita tahu, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Doa ini memiliki arti, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, serta jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Baik, semoga dengan diawali doa, apa yang kita inginkan atau apa yang kita dapat pada pelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita. Baik, kita masuk materi ya. Materi yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini yaitu Khulafaur Rasyidin. Ada yang sudah tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya, pemimpin pengganti Nabi. Yang akan kita bahas ada dua subbab, yaitu yang pertama pengertian Khulafaur Rasyidin, yang kedua adalah latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Secara bahasa, Khulafaur Rasyidin itu memiliki arti khulafa'u yang berarti pengganti, dan ar-rasyidin yang memiliki arti yang mendapatkan petunjuk. Jadi jika disatukan, khulafa'ur rasyidin menurut bahasa adalah pengganti atau orang-orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Sedangkan menurut istilah, Khulafaur Rasyidin itu memiliki arti pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW, di mana mereka telah mendapatkan petunjuk dari Allah SWT untuk meneruskan perjuangan dari Nabi Muhammad SAW. Baik, sudah tahu semuanya ya. Kita lanjut. Yang kedua yaitu latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu kenapa kok muncul? Ya, mereka atau beliau-beliau muncul sejak wafatnya Rasulullah SAW. Lebih tepatnya, Rasulullah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau sekitar tahun 662 Masehi. Beliau meninggal karena sakit pada umur 63 tahun. Sebelum meninggal, beliau sakit selama 13 hari setelah menghadiri proses pemakaman dari salah satu sahabat di Baqi. Setelah pulang dari pemakaman tersebut, suhu tubuh beliau sangat panas, melebihi panas pada umumnya manusia demamnya. Dan semakin hari suhu beliau tidak kunjung turun dan fisik beliau makin melemah. Setelah 4 hari jelang wafat beliau tidak mampu lagi menjadi imam saat sholat 5 waktu, hingga beliau menunjuk sahabat Abu Bakar Siddiq untuk menggantikannya. Dan terbentuknya Khulafaur Rasyidin itu pada awalnya mengalami perselisihan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, di mana perselisihan tersebut sempat membuat kalangan umat muslim menjadi kacau. Hal tersebut disebabkan karena Rasulullah SAW tidak menunjuk
sebagai pengganti umat Islam pada masa itu. Jadi beliau tidak menunjuk langsung siapa yang pantas untuk menggantikan beliau sebagai pemimpin. Dan terjadilah percekcokan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yaitu dua kelompok itu merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dari kaum Muhajirin sendiri menunjuk Abu Bakar Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah, dan kaum Ansor menunjuk Sa'ad bin Ubaidah. Sa'ad bin Ubaidah itu ditunjuk oleh kaum Ansor untuk menjadi pemimpin bersanding dengan sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan sedangkan penamaan dari Khulafaur Rasyidin tersendiri itu berdasarkan pada hadis Nabi yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu, yaitu yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan para sunnah dari sahabat-sahabat Nabi. Dan untuk penjelasan lebih lanjut dari latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin bisa kalian baca ini ya. Ba'da wafatnya Rasulullah, muncul dinamika politik di kalangan umat Islam mulai dari masa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga Ali bin Abi Thalib. Hal itu tentu saja mengandung pelajaran dan hikmah tersendiri bagi generasi Islam berikutnya. Yang pertama, Abu Bakar Siddiq diangkat sebagai khalifah pertama melalui proses kompetisi yang sangat ketat antara dirinya dengan Sa'ad bin Ubadah. Sempat pada saat pemilihan khalifah pertama itu antara Abu Bakar Siddiq dengan Sa'ad bin Ubadah itu sempat terjadi percekcokan antara umat muslim, sehingga dapat diterangkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kemudian untuk khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab, beliau menjadi khalifah melalui penunjukan langsung dari khalifah sebelumnya, yaitu ditunjuk langsung oleh sahabat Abu Bakar Siddiq. Dan Umar bin Khattab sendiri piawai nampak ia menjadi khalifah dengan melakukan tindakan-tindakannya yang meletakkan asas demokrasi dalam proses suksesi kepemimpinannya. Beliau menunjuk Utsman bin Affan untuk menjadi khalifah penerus setelah beliau. Lebih tepatnya, Utsman bin Affan ditunjuk sebagai khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab meninggal. Dan yang terakhir, suksesi kepemimpinan pada masa Ali bin Abi Thalib diwarnai intrik politik yang menimbulkan perselisihan di antara kaum muslimin, bahkan mulai tumbuh perkembangan benih-benih perpecahan di antara kaum muslimin. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Ya, kamu tanya apa? Untuk khalifah yang paling berpengaruh menurut Bapak itu semuanya rata, semuanya memiliki peran masing-masing. Di mana Abu Bakar sendiri, Abu Bakar As-Siddiq itu sosok yang penyabar. Beliau sempat mengatasi masalah nabi palsu serta masalah
orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan untuk masa pemerintahan Umar itu orang yang sangat tegas. Beliau fokus atau tertuju pada bidang militer, yaitu di mana beliau fokus untuk mengembangkan wilayah-wilayah umat Islam pada masa tersebut. Dan Utsman bin Affan pada masa Utsman bin Affan sendiri itu orang yang sangat jenius, di mana beliau menyusun atau mampu berhasil menyusun suhuf hingga terbentuk satu buku, yaitu kitab Al-Quran sebagai pedoman umat Islam pada saat ini. Dan yang terakhir, peran Ali bin Abi Thalib itu juga sangat berpengaruh, di mana beliau ikut serta untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masa tersebut. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya atau Bapak rasa sudah cukup untuk penjelasan materi pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ista'iduka ma'alamtanihi farduhu ilayya inda hajjati wala tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepada Engkau ilmu-ilmu yang telah Engkau berikan kepadaku, dan kembalikanlah kepadaku sewaktu-waktu aku membutuhkan kembali. Janganlah Engkau lupakan aku kepada ilmu tersebut, wahai Tuhan seluruh sekalian alam. Baik, kita tutup dengan doa kafaratun majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bapak tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.